kelompok 3 statistik akan membuat video mengenai tentang membuat produk momen untuk data kelompok. Baiklah, untuk yang menjelaskan yang pertama itu adalah dari saudari Clarissa Taskia, dan yang kedua itu adalah Nur Anissa, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Muka Hujana, dan yang terakhir adalah Nur Aini. Selamat menyaksikan. Nah, kita cari dulu mulai dari interval yang 3, 55 dibagi dengan 3 itu hasilnya 18,3. Lalu kalau misalnya yang interval 55 dibagi 5 itu hasilnya adalah 55 dibagi 5. Hasilnya adalah 11. Kalau kita coba yang 55 dibagi 7, maka hasilnya adalah 7,8. Nah, dalam mencari interval ini dia harus angkanya antara 10 sampai 20. Di sini yang antara 10 sampai 20 itu adalah interval 3 dan interval 5. Namun kalau ada dua angka interval seperti ini, yang kita pilih adalah interval yang paling tingginya. Maka kita pakai interval yang jaraknya 55. Nah, maka di tabel ini kita buat dia rentan angkanya adalah rentan dari jarak-jarak 5, 35, 34, 36, 37, 38, 39. Berikut seterusnya juga seperti itu. Lalu kita cari yang interval untuk variabel Y. Nah, rank untuk Y ini adalah yang tertingginya itu 84 dikurang yang terendahnya adalah 54 sama dengan 30 ditambahkan 1 berarti 31. Nah, 31 kita bagikan dengan intervalnya yang 3, kita coba, maka 31 dibagi 3 hasilnya adalah 10,3. Nah, sudah dipastikan kalau interval yang bisa dipakai hanyalah interval 3, karena kalau interval 5 dan 7 itu pasti akan kurang dari 10 angkanya. Lalu di tabel ini kita tulislah mulai dari yang paling terendahnya. Kalau yang untuk variabel Y kita buat dari bawah, nilai yang paling terendahnya kita rentankan 3 sampai ke nilai yang paling tingginya. Begitu cara kita membuat tabel nilai pada di tabel tersebut. Lalu langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat ataupun mencari TLI-nya. Nah, TLI ini kita dapati dari data pada tabel pada nilai siswa di matematika dan fisika. X ini kan matematika, sedangkan Y adalah fisika. Nah, di TLI ini kita cari kesamaannya. Maksudnya adalah siswa pada nilai matematikanya yang rentan nilainya itu 35 sampai 39, tapi juga pada fisikanya itu dia nilainya itu rentan 54 sampai 56, dan pada tabel itu hanya satu siswa yang didapat, yaitu si Ani. Maka cuma satu siswa lah yang matematikanya rentan nilai segini dan fisikanya rentan nilai segini, maka TLI-nya kita buat jadinya hanya satu. Begitu juga pada yang contoh yang matematikanya 40 sampai 44, sedangkan fisikanya dia 54 sampai 56, juga hanya satu siswa, maka TLI-nya juga kita buat satu. Kita pakai contoh lain, misalnya yang ini yang TLI-nya 3. Nah, TLI 3 ini dari mana kita dapati? Kita lihat tabel, lihat siswa yang nilai matematikanya itu rentan 60 sampai 64, sedangkan nilai fisikanya itu rentan 69 sampai 71. Maka jika kita lihat tabel, kita dapati ada 3 orang siswa yang nilainya seperti itu, maka kita buatlah TLI-nya 3. Begitu pula kita kerjakan keseluruhannya, semua nilainya kita cari TLI-nya, persamaan nilai antara rentan tersebut. Lalu langkah berikutnya, setelah kita dapatkan TLI-nya masing-masing, kita totalkan frekuensi. Kita mulai dengan frekuensi Y. Nah, frekuensi Y ini kita totalkan dia ada berapa TLI-nya. Berarti ini 1, 2. Berarti di sini kita buat 2. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
1, 2, 3. Ini 1, 2, 4. Ini 1, 2, 8, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 11. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Nah, di sini itu adalah N-nya. Nah, untuk N ini dia hasilnya harus sama antara frekuensi Y dengan frekuensi X. Nah, jadi hasilnya ataupun N-nya adalah N itu adalah dari jumlah muridnya, itu harus sama, yaitu 80. Nah, baik, selanjutnya kita akan menentukan bagian Y aksen dan X aksen, di mana menentukan Y aksen dan X aksen ini diambil dari nilai tengahnya. Ini bagian 60 dan 64. Ini dibuat 0. Nah, yang bagian ke kiri ini, bagian X-nya, itu kita buat negatif. Nah, yang ke kanannya positif. Nah, begitu juga di bagian yang Y aksennya. Nah, selanjutnya kita mencari bagian FY aksen, di mana hasil dari FY aksen ini dikalikan dari FY dikali Y aksen. 2 dikali 5 sama dengan 10. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, lalu di bagian FY kuadrat itu dikalikan dari Y aksen dikali FY aksen. Nah, dimana contohnya seperti 5 dikali 10 50. Nah, selanjutnya kita mencari X aksen, di mana hasil dari Fx dikali X aksen min 5 dikali 1 min 5. Nah, min 4 dikali 3 min 12. Lalu Fx kuadrat, di mana hasil dari Fx kuadrat ini min 5 dikali min 5. Nah, selanjutnya yang 25. Nah, 25 ini dapat T-nya 1. 1 dikali X aksennya 5 sama dengan 5. Nah, 5 X aksen 5 dikali X aksen 5 hasilnya 25. Nah, selanjutnya yang ini hasilnya 6. Nah, dapatkan T-nya 2. Nah, T-nya 2 dikali ke aksen 3 hasilnya 6. Nah, 6 dikali 1 dapatlah dia 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil dari X aksen dan Y aksen, di mana hasilnya dari 20 ditambah 45.
Selanjutnya 4 tambah 8 tambah 12 tambah 23 tambah 20 nya 76. Nah, ini untuk yang bagian act accent dan y accent. Dan selanjutnya act accent dan y accent yang di bagian kolom Y, ya, kolom Y. Nah, di sini ya hasil dari 25. Ini 12 tambah 16 tambah 20. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan dari sigma sigma fx. Ya, pertama kita akan masuk jumlah sigma fx. Berarti jumlahnya ini, caranya biar supaya kita tahu jumlahnya adalah dengan menjumlahkan semua fx aksennya. Berarti 5 minus 5 tambah minus 12 dan seterusnya. Maka jumlah dari hasil semua ini itu adalah hasilnya adalah 47. Selanjutnya kita masuk ke dalam perjumlahan dari fx aksen kuadrat. Sama juga rumusnya itu adalah menjumlahkan semuanya ini. Berarti 25 ditambah 48 dan seterusnya. Hasilnya itu adalah 447. Selanjutnya itu adalah kita juga menjumlahkan x aksen y aksennya. Itu penjumlahannya itu juga sama, dijumlahkan 25 ditambah 48 dan seterusnya. Itu adalah hasilnya adalah 368. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang variabel y. Itu sama. Benar lagi. Variabel y ya, itu sama rumusnya, menjumlahkan semuanya. Untuk yang f y aksen ini 10 ditambah 24 dan seterusnya, berarti itu hasilnya adalah 14. Ya. Dan selanjutnya penjumlahan dari f y aksen kuadrat itu sama dengan yang sebelumnya. Hasilnya adalah 492. Untuk yang x aksen dan y aksennya itu juga sama dengan menjumlahkan semuanya. Hasil dari semuanya itu adalah 368. Ini adalah penjumlahan dari fx aksen dan y aksen dan seterusnya. Teman-teman, setelah kita menjumlahkan semuanya yang tadi itu, nah ini kan untuk yang e aksen sama penjumlahan dari e aksen dan y aksen yang di x dan e aksen dan y aksen yang di y, itu hasil penjumlahannya itu harus sama. Ini harus sama. Oke. Jadi untuk penjumlahan dari e aksen dan y aksennya itu sama sekali tidak boleh berbeda. Jadi tadi kan kita sudah menjumlahkan ini dari e aksen dan y aksen di variabel x dan y, dan itu jumlahnya sama-sama 368. Jadi ini berarti penjumlahannya itu sama. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke rumus dari aksen terlebih dahulu. Rxy. Untuk rumus Rxy ini adalah sigma x aksen dengan y aksen itu dikurang dengan sigma fx aksen dan sigma fy aksen. Setelah itu baru untuk yang di bawahnya ini adalah kuadrat. Sigma fx aksen kuadrat dikurang dengan sigma fx aksen per n
setelah itu baru sigma F Y aksen kuadrat kurang dengan sigma F Y aksen kuadrat per F. Ini adalah rumus dari RxY. Kita menulis rumusnya, kita masukkan nominal-nominalnya sesuai dengan rumusnya tadi ya. Nah, dari yang Rx ini pertama adalah X aksen dan Y aksen, yang mana nominalnya itu 368, yaitu dikurang dengan Fx aksen yang jumlahnya itu adalah 47. Setelah itu baru dikali dengan Fy aksen, yang mana nominalnya adalah 14. Per nilai, yang nilainya itu adalah 80. Itu adalah Fx aksen kuadrat, yang mana nominalnya itu adalah 14 dibagi 80. Nah, hasil dari 14 dibagi 80 kita kuadratkan, maka jumlah hasilnya adalah dapat hasilnya 0,031. Ini adalah hasil dari kuadrat 14 dibagi 80. Selesai. Nah, setelah kita jumlahkan sesuai yang mana yang seharusnya kita kerjakan tadi kan. Selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian atas ini, yang mana 658 dikurang 80, kita turunkan kan 368-nya. Nah, yang mana hasil dari 658 dibagi 80 itu hasilnya dapatnya 8,225. Setelah itu kita kerjakan yang bagian bawahnya, yang mana 447 dikurang 0,345, maka dapat hasilnya 446,655. Setelah itu kita kerjakan yang sebelahnya lagi, yang mana itu 492 dikurang 0,031, maka dapat hasilnya itu 491,969. Oke, setelah itu kan setelah kita jumlahkannya tadi ini, maka sebelum kita dapatkan penjumlahannya semuanya, itu harus kita kalikan dulu antara 446,655 dikali 491,969. Nah, itu sebelum itu kita turunkan dulu 368,8,225-nya. Nah, maka hasil dari perkalian antara dua ini itu adalah 21940,4137. Nah, dan setelah itu, setelah kita dapat hasil dari perkaliannya, baru kita kurangin 368,8,225-nya. Nah, hasil dari pengurangannya ini dapat hasilnya 359,775. Nah, setelah itu kita cari. Ini kan ada akarnya, jangan lupa ya. Ini ada akarnya. Berarti kita harus cari akar dari
akar-akarnya, baru kita bagi antara atas sama yang bawah. Berarti kita bagi 359,775 dibagi dengan 468,765, yang mana kita dapat hasilnya adalah 0,767. Berarti 0,767 ini adalah hasil dari RXY produk Maman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah dengan menginterpretasi data. Jadi langkah pertama dalam menginterpretasi data yaitu dengan mencari DF. DF itu apa? DF itu artinya degrees of freedom, yang artinya derajat kebebasan. Nah, rumus DF ini rumus DF ini adalah N dikurang NR. N ini apa? N ini adalah jumlah dari frekuensi atau jumlah seluruh siswa tadi, jumlah dari sampelnya, kemudian dikurang dengan NR. NR ini adalah jumlah variabelnya. Ada berapa variabel di sini? Kan ada dua, yaitu matematika dan fisika, variabel X dan variabel Y. Maka di sini kita buat jumlah siswanya tadi ada berapa? 80 dikurang dengan NR-nya, yaitu variabelnya. Variabelnya ada dua. Ini dua ya. Kenapa ya? Itulah hasilnya sama dengan 78. Langkah kedua yaitu dengan melihat tabel. Lihat tabel lampiran 1. Di halaman, kalau di buku di halaman 296. Halaman 296. Nah, kita lihat tabelnya di situ ya. Jumlah DF-nya itu adalah 78. Kalau di sini kan nggak ada ya 78, maka kita ambil yang mendekati 78, yaitu antara 70 dan 80. Nah, angka 78 ini yang paling mendekati adalah angka 80. Maka yang kita ambil adalah DF-nya. DF-nya kan 78 tadi. Yang diambil adalah DF yang 80. Selanjutnya kita lihat tabelnya, yaitu tabel para signifikannya, yaitu tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya ini ada yang 5% dan ada yang 1%. Yang 5% nilainya 0,217, yang 1% nilainya 0,283. Nah, dari dua taraf ini yang kita ambil adalah yang 5%. Kenapa kita ambil yang 5%? Karena yang 5% adalah maksimal kesalahan untuk penelitian yang sosial. Sedangkan yang 1% ini untuk sains. Maka yang kita ambil adalah nilai 0,217. Itu DF-nya. Oke, langkah yang ketiga yaitu dengan membandingkan R-hitung dengan R-tabel. R-hitungnya adalah yang tadi kita hitung, RXY-nya yaitu 0,767 dengan R-tabel. R-tabelnya itu yang ini, yang 5% tadi, yaitu 0,217. Nah, kita lihat dari kedua nilai ini mana yang lebih besar nilainya. Berarti kan yang ini ya, 0,767. Kita buat ini lebih besar. Maka kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka HO-nya sama dengan HA dulu. Maaf. HA dulu. HA-nya itu diterima. Sedangkan HO-nya kita tolak. Ditolak. Maka kesimpulannya adalah kesimpulannya kalau HA diterima dan HO ditolak,
mengetahui bahwasanya kalau nilai matematikanya tinggi, maka nilai fisikanya juga tinggi. Sedangkan ada sebaliknya. Kalau nilai matematikanya rendah, maka nilai fisikanya juga rendah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tinggi rendahnya nilai fisika dan matematika itu mempunyai hubungan yang kuat. Baiklah, sekian